pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran online dengan edubisnis.net. Masih dengan saya, fasilitatornya Yudhya Antariksa, Master of Science in Human Resource Management. Jadi dalam video kali ini, dalam modul video kali ini kita akan bicara mengenai performance appraisal berbasis KPI. Ya, bagaimana melaksanakan performance management secara lebih komprehensif dengan mencoba juga melacak aspek KPI atau Key Performance Indicators. Jadi selama ini banyak perusahaan di Indonesia yang sudah melakukan PA gitu ya, mas-mas, mbak-mbak ya. Hampir semua perusahaan di Indonesia sudah punya sistem PA. Tapi kalau sejauh pengamatan saya yang sudah menggunakan pendekatan KPI belum terlalu banyak ya. Jadi pendekatan PA-nya hanya penilaian dari atasan ya, sehingga kadang-kadang menjadi like and dislike atau penuh dengan subjektivitas. Karena basis pengukuran yang terukur itu tidak ada. Padahal Peter F. Drucker sudah pernah mengatakan, you cannot manage what you cannot measure. Anda tidak bisa mengelola sumber daya yang tidak bisa Anda ukur. Ya, jadi untuk bisa mengukur sumber daya Anda, untuk bisa mengukur kinerja tim Anda dengan lebih kredibel, ya, lebih magnus, lebih terukur itu harus menggunakan KPI, mas-mas, mbak-mbak ya, atau Key Performance Indicators. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara dengan lebih detail bagaimana mendesain KPI untuk masing-masing posisi dan juga bagaimana mendesain KPI, menghitung skor pencapaian KPI, menetapkan target KPI dan seterusnya. Ya. Jadi mari coba kita lihat saja di agendanya ya. Di depan Anda ini ada agendanya ya. Jadi yang pertama nanti kita akan bicara secara overview mengenai dua elemen kunci dalam performance appraisal. Ya, ini jadi aspek KPI dan juga aspek kompetensi. Yang kedua kita akan bicara mengenai tahapan yang detail step by step untuk menyusun KPI karyawan. Kemudian yang ketiga kita nanti akan menghitung cara menghitung skor KPI ya, bagaimana cara menghitung skor KPI. Yang berikutnya nanti kita akan bicara kompetensi ya, elemen kedua. Jadi bagaimana mengukur kompetensi untuk performance appraisal, baik kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Dan yang terakhir kita akan coba menghubungkan skor KPI dan skor kompetensi ya dengan kebijakan reward and punishment. Ya. Pada akhirnya memang ketika kita melakukan performance appraisal itu ya ujung-ujungnya juga reward juga mas ya. Yang bagus dikasih bonus, yang kinerjanya jelek ya tidak usah dikasih bonus ya. Jadi seperti itu ya agenda yang akan kita bicarakan dalam serangkaian video ke depan. Nah mari kita coba langsung di halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya ini saya ngasih siklus mengenai performance management ya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh yang Maha Pemberi rezeki ya. Jadi tahap pertama Anda merencanakan kinerja, menentukan target kinerja. Nah ini dia. Kalau Anda tidak punya KPI, ya tidak mungkin Anda akan bisa menentukan target kinerja karena Anda tidak punya indikatornya. Untuk bisa membuat target, Anda harus punya parameter yang terukur atau indikator yang terukur. Ya. Disebut KPI, Key Performance Indicators. Orang-orang lain menyebutnya mungkin juga measurement gitu ya. Ada juga yang menyebutnya performance metric. Atau bahkan kalau orang mutu menyebutnya sasaran mutu. Itu mirip sebenarnya. Atau ada sebutan lain service level agreement. Itu sebenarnya kalimat-kalimatnya berbeda ya. Ada yang bilang KPI, performance metric. Ada yang bilang sasaran mutu. Ada yang bilang performance index. Ada yang bilang service level agreement. Itu sebenarnya esensi dasar dari semua istilah itu sama, Mas. Semua istilah tadi merujuk pada indikator yang terukur. Indikator kinerja yang terukur. Jadi sebutannya itu macam-macam, tapi sebenarnya esensinya tidak jauh berbeda. Nah, di sini kita menggunakan istilah KPI ya, Key Performance Indicators. Nah, setelah Anda punya KPI, Anda setting targetnya, ya kemudian setiap bulan kalau bisa direview, ya dimonitor. Saya sudah menerapkan KPI di banyak perusahaan ya mas-mas mbak-mbak ya. Itu selalu saya meyakinkan klien saya bahwa Anda harus melakukan monitoring tiap bulan. Jadi saya selalu bikin panduan, saya bikin SOP supaya meeting bulanan karyawan mereka, manajer-manajer mereka ketika melakukan meeting bulanan, itu basis atau bahan dasar untuk meeting bulanan itu haruslah KPI. KPI departemennya atau KPI unitnya. Di sini kita memakai pendekatan seperti ini mas ya. Kalau Anda misalnya manajer membawai departemen HRD, KPI-nya departemen HRD itu ya otomatis KPI-nya manajer HRD. Kalau misalnya ada manajer produksi membawai departemen produksi,
maka KPI unit kerja produksi atau KPI departemen produksi itu otomatis menjadi KPI manajer produksinya. Jadi tidak perlu kita bikin 2 KPI ya, untuk manajernya sendiri, kemudian untuk departemennya sendiri, itu redundant, ya, malah ribet. Jadi kalau misalnya manajer produksi, ya otomatis KPI-nya dia adalah KPI-nya departemen produksi juga. Departemen marketing dipimpin oleh manajer marketing, ya KPI-nya manajer marketing, otomatis KPI-nya departemen marketing. Ya. Nah itu dia, jadi setiap bulan kalau bisa departemen head-nya atau manajersnya melakukan monthly meeting, dan dalam monthly meeting itu mereka harus mereview KPI-nya mereka dan juga KPI anak buahnya. Itu wajib. Jadi KPI itu tidak hanya sekedar formalitas di akhir tahun ya, orang-orang HRD nelpon untuk ngumpulin di bulan November gitu ya. No, ya. KPI harus dijadikan pembahasan tiap bulan, bahkan tiap minggu bagi masing-masing departemen, supaya KPI itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseharian mereka. Itulah sebenarnya fungsi. Ketika Anda sudah bisa membuat KPI menjadi bagian tidak terpisahkan dari monthly meeting, disitulah keberhasilan KPI. Ya. Jadi KPI menjadi guidance untuk mengawal kinerja departemen month by month gitu. Ya, nanti dalam review itulah dilakukan monitoring, masukan atau aksi perbaikan, bagaimana kalau targetnya meleset, bagaimana kalau targetnya kok sudah tercapai, bagaimana implikasinya. Itu direview dalam monthly meeting itu. Baru kemudian di akhir tahun, seperti Anda lihat di depan Anda ini ya, unjuk kerjanya dievaluasi. Nah, kalau Anda sudah melakukan monthly meeting, ya mudah saja ya, di akhir tahun tinggal direkap ya, otomatis ya, dalam Excel misalnya, atau kalau Anda punya software, langsung direkap dan jadilah skor KPI-nya atau skor performance appraisal-nya. Jadi tidak lagi pakai ingatan ya, menilai kinerja karyawannya pakainya memori gitu ya. Tidak pakai memori karena setiap bulan sudah dilacak data realisasinya, tinggal di Januari, awal Januari, minggu pertama Januari, kinerja dari Januari tahun sebelumnya sampai Desember minggu terakhir sudah langsung terekap. Dan kemudian setelah itu hasilnya apa, menentukan penyesuaian gaji, penyesuaian bonus, dipromosikan atau tidak dipromosikan, atau juga dari training, ya kalau kompetensinya jelek atau kinerja KPI-nya jelek, result-nya jelek, ya mungkin perlu training, dan seterusnya. Seperti itu Mas. Ya jadi itu flow-nya Mas, ya Mbak-mbak ya, Bapak Ibu-ibu flow-nya ya, mulai dari setting target, direview tiap bulan, kemudian dievaluasi akhir tahun atau akhir semester, kemudian implikasinya terhadap bonus, promosi, dan juga training. Nah, di halaman berikutnya Anda bisa lihat. Disitulah saya menyebutkan bahwa ketika Anda melakukan PA itu sebaiknya Anda punya 2 komponen ini ya, mas-mas ya, mbak-mbak ya, bapak, ibu-ibu. Anda bicara juga aspek result yang akan diwakili oleh KPI dan aspek kompetensi yang diwakili oleh kompetensi atau perilaku. Nah, selama ini di banyak perusahaan di Indonesia sudah menggunakan aspek perilaku ini ya, kompetensi ya. Anda punya formulir PA-nya mungkin ya. Mungkin jenisnya yang dinilai inisiatifnya atau kedisiplinannya ya. Atau kemudian komunikasinya, kerjasama tim, leadership, dan seterusnya. Itu sudah banyak. Tapi yang belum adalah elemen KPI-nya ini, elemen result. Ya. Jadi itu sebaiknya harus diukur juga. Ya kenapa? Karena di halaman berikutnya saya menggambarkan seperti ini ya, mas-mas, mbak-mbak ya. Jadi aspek result itu menggambarkan aspek hasil kerja karyawan. Pengukuran hasil kerja dilakukan melalui penyusunan key performance indicators karyawan. Kalau aspek kompetensi menggambarkan aspek kompetensi kecakapan yang perlu dimiliki oleh karyawan agar mampu menghasilkan kinerja result yang optimal. Jadi ada 2 itu Mas, 2 elemen itu. Jadi ibaratnya kalau Anda tim sepak bola, KPI itu jumlah gol yang dimasukkan. Kompetensi itu adalah kecakapan mendribble bola, kecakapan untuk melakukan kerjasama tim, ya, mengumpan, menendang, prosesnya. Tapi at the end of the day, pada akhirnya Anda harus diukur goals-nya, ya, KPI-nya. Ya. Nah, dua-duanya harus diukur Mas, mbak-mbak ya. Nah, bobotnya berapa nanti bisa kita lihat di dalam video-video berikutnya ya. Bisa 50-50 ya, 50%, ada beberapa perusahaan yang memberikan bobot sama. Tapi kalau sepanjang pengalaman saya, biasanya KPI lebih besar Mas ya, bobotnya 60% biasanya.
Kemudian kompetensinya 40%. Bahkan untuk level manager ke atas, manager GM itu KPI-nya bisa sampai 70% bobotnya. Sementara kecakapannya cuma 30%. Kenapa? Karena dianggap manager sama senior manager itu ya sudah cakap. Kalau tidak cakap, tidak mungkin mereka jadi manager. Nah, cuman dari manager sama senior manager kan yang lebih dibutuhkan result ya. Show me the result, show me the result. Nah, result itu hanya bisa diukur melalui KPI. Ya. Jadi itulah dua elemen yang harus kita kembangkan ketika kita mau mendesain sistem PPA, performance appraisal yang komprehensif. Demikianlah pengantar untuk video kali ini. Nanti dalam video-video berikutnya kita akan bicara mengenai berbagai dua elemen itu secara lebih rinci ya. Bagaimana menyusun KPI, bagaimana melakukan penghitungan skor KPI, dan juga bagaimana menggabungkan skor KPI dengan skor kompetensi. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.